Otherworldly Evil Monarch. Bab 155. Judul: Tantangan Pelarian Yin Yang. Kamu adalah muntahan seluruh keluargamu, Jun Mo Xie berteriak. Gendut, kamu telah diberi perlindungan di sini oleh keluargaku dan aku, dan jika kamu tidak bekerja dengan serius dalam membangun kerajaan bisnis kita, maka aku akan memotongmu di siang hari bolong. Dan pastikan untuk mengingat kata-kata ini dengan benar. Aku lahir untuk berbisnis. Tang Yuan mengangkat leher gemuknya dari tempat tidur dengan susah payah dan berkata, "Katakan padaku rencanamu. Dan kemudian mari kita lihat sisi buruknya, dan setelah kita siap, aku akan memasukkan semua emas dan perak dunia dalam pelukan tanganmu." Lengan kita. Jun Mo Xie mengoreksi kalimat. Bagaimanapun juga, karena kamu telah menempatkan aku sebagai penanggung jawab atas uang, aku tidak akan mengizinkan kamu membelanjakan uang dengan sembarangan. Bahkan jika kita memiliki tumpukan terbesar di seluruh dunia. Jun Mo Xie mengeluarkan selembar kertas dari pakaiannya saat dia berkata, "Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya kepadamu. Ini adalah akun tertulis dari rencana bisnisku. Aku tidak begitu memahami semua aspeknya, tetapi karena kamu mengklaim sebagai seorang ahli, kamu seharusnya tidak mengalami kesulitan dalam memahami semuanya." Kemudian Jun Mo Xie menepuk Tang Yuan 2 kali di lukanya, dan melenggang keluar ruangan saat Tang Yuan meneriakkan kutukan. Tang Yuan bergumam pada dirinya sendiri, "Aku telah melakukan bisnis sepanjang hidupku, jadi mengapa kamu menyusun rencana bisnis dan menyerahkannya kepadaku? Aku bisa membuatnya bahkan dalam tidurku." Dia memejamkan mata saat dia menyelipkan kertas Jun Mo Xie di bawah bantalnya, dan kemudian tertidur lelap. Jun Mo Xie tidak punya banyak waktu untuk berinteraksi dengan Tang Yuan selama 2 hari berikutnya karena Tuan Muda Jun sangat sibuk mempraktikkan hukum pelarian Yin Yang. Bahkan saat tidur, berjalan dan makan, Tuan Muda Jun tidak akan memikirkan apapun selain hukum melarikan diri Yin Yang. Kemampuan untuk menghilang kapan saja adalah keterampilan yang sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. Siapa yang bisa menyakiti aku jika aku bisa menguasai hukum ini? Bahkan jika puncak tertinggi Suan menyerangku, maka aku bisa menggunakan metode ini untuk menghilang. Bagaimana seseorang bisa membunuh sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka lihat? Jun Mo Xie tanpa lelah terus berlatih hukum escape Yin Yang. Untuk menyesuaikan tubuhnya untuk latihan, Jun Mo Xie akan membersihkan seluruh tubuhnya dengan Suan Qi hampir 50 kali sehari, dan akan mengekstrak lebih banyak Suan Qi lagi, sampai dia benar-benar kelelahan. Meskipun pagoda Hongjun memiliki persediaan Suan Qi yang kuat, Jun Mo Xie masih kekurangan. Praktik hukum ini membutuhkan gelombang besar Suan Qi, dan tetesan air biasa dari pagoda Hongjun tidak cukup. Jun Mo Xie akan menghasut pagoda Hongjun untuk memasok Suan Qi dalam jumlah yang tidak masuk akal, dan kemudian setelah dia mengumpulkan cukup banyak, dia akan menghentikan pagoda, dan kemudian siklus akan kembali ke semula. Lagi dan lagi. Karena upaya Jun Mo Xie yang terus-menerus dan terkonsentrasi, keterampilannya telah meningkat cukup signifikan selama 2 hari terakhir ini. Tetapi masih ada beberapa kelemahan. Dia tidak memiliki guru yang membimbingnya, yang berarti dia terpaksa mengandalkan kemampuannya sendiri. Ini sama saja dengan memotret dalam kegelapan, dan eksperimen Jun Mo Xie ternyata sangat menyakitkan. Pada akhir 2 hari, Jun Mo Xie benar-benar kelelahan dan tertekan, dan meskipun dia telah mencoba semua yang dapat dia pikirkan, metodenya masih sama sekali tidak efektif. Satu-satunya efek yang bisa dia saksikan adalah raut wajah Lolita, yang mendapat kesan bahwa Tuan Muda Jun telah kehilangan akal sehatnya. "Kekecil, apakah kamu masih bisa melihatku?" "Tentu saja aku bisa melihatmu, apa maksudmu? Apakah kamu sedang bercanda denganku?" Kekecil melebarkan matanya yang besar dan bulat dan menamai kepalanya saat dia melihat ke arah Jun Mo Xie. "Ah." Jun Mo Xie melanjutkan penelitiannya. "Master, kenapa kamu berjalan seperti itu?" Kekecil menatapnya. "Tuan, mengapa kamu melepas pakaianmu?" "Tuan, rambutmu sangat berantakan sekarang." "Guru, mengapa kamu membenturkan wajah kamu ke dinding? Pasti sakit." Jun Mo Xie terpaksa mengakhiri eksperimen dindingnya yang pahit. "Tuan, kamu bertingkah sangat aneh hari ini." "Tuan, postur itu sangat aneh." "Ah, Tuan. Astaga, apa yang kamu coba lakukan? Hentikan. Jika kamu membenturkan kepala ke pohon, maka kamu akan sakit kepala, dan kemudian kita harus membawamu ke dokter." Lolita benar-benar ketakutan.
Ark, Jun Mo Xie menjadi gila. Apa yang aku lewatkan? Aku sudah mencoba segalanya. Setelah mencoba ratusan kali, Jun Mo Xie akhirnya duduk di bawah pohon besar di halaman. Jun Mo Xie telah membayar harga yang sangat mahal dalam proses mempraktikkan hukum ini, dan dahinya sudah memperlihatkan benjolan sejak dia membenturkannya ke dinding dengan harapan mendapatkan hasil. Dia telah melompat-lompat, jatuh dan meledak di mana-mana. Dia sedang duduk tanpa pakaian yang menutupi tubuhnya saat ini, dan orang bisa dengan jelas melihat lecet dan memar yang menutupi tubuhnya. Adapun menghilang ke dalam angin. Jun Mo Xie tidak menyadari bahwa teknik ini adalah hukum inti dari Yin Yang Escape. Sialan, apalagi yang kamu ingin aku lakukan sekarang? Aku telah mengatasi segalanya. Jun Mo Xie dengan sedih melihat bekas luka di tubuhnya, dan kemudian tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan memasukkannya ke dalam pahanya, dan berguling ke tanah. Kekecil ketakutan melihat penderitaannya. Sejak kakek Jun menjadikan putranya, Jun Wei sebagai tuan besar, dia jarang ada di rumah. Tetapi kekecil agak takut dengan kepribadian Jun Wei, dan akan berusaha menghindarinya sebisa mungkin, itulah sebabnya dia pergi ke Guan King Han untuk meminta bantuan. Begitu dia mulai menangis, Guan King Han dengan enggan datang untuk membantu. Ketika Guan King Han datang, dia menemukan Jun Mo Xie meringkuk menjadi bola dengan kepala terselip di pahanya. Dia tidak memiliki pakaian di tubuhnya. Bahkan pantatnya telanjang-telanjang. Tubuh halus dan putihnya yang mempesona terbaring telanjang di tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Guan King Han sedikit terkejut saat dia dengan dingin menatap kakak iparnya. Kamu suka melecehkan orang seperti ini? Aku tidak tahu apakah orang ini benar-benar gila, atau hanya jahat. Lihat saja dia terlihat seperti pengemis sekarang. Jun Mo Xie tampak sedikit linglung saat dia mengangkat kepalanya sambil bergumam seperti orang gila, sementara urat di matanya merah karena darah. Dia terus menatap kosong ke arah Guan King Han untuk waktu yang lama tanpa membuat suara, dan kemudian tiba-tiba dia terlintas dalam pikirannya, dan dia melompat dan membenturkan kepalanya ke pohon, dan jatuh kembali ke tanah di bawah, dan mata miliknya mulai kehilangan fokus. Guan King Han menertawakan kekonyolannya. Mengapa kamu mencoba berdiri seperti itu? Apa selanjutnya? Pewaris generasi ketiga keluarga Jun ini benar-benar unik. Pikiran Jun Mo Xie benar-benar tenggelam dalam studi dan penelitian hukum pelarian Yin Yang, dan dia benar-benar tidak peduli dengan hal lain di dunia saat ini. Segala sesuatunya telah mencapai tahap di mana dia akan berjalan langsung ke dinding bata untuk mencapai tujuannya. Bahkan jika dia menabrak tembok dan akhirnya melukai dirinya sendiri, dia akan berjalan ke sana lagi sampai dia mencapai tujuannya. Apa yang dibicarakan Guan King Han? Apakah dia tahu betapa cantiknya dia sebenarnya? Meskipun dia sangat berdedikasi pada pekerjaannya, dia masih belum bisa mendapatkan hasil yang diinginkan sejauh ini. Dia mengerutkan kening saat dia merenung sejenak dan kemudian tiba-tiba melompat lagi, dan mendarat dengan gemetar di atas kakinya. Jun Mo Xie mengejang beberapa kali, dan kemudian terkikik. Aku perlu lebih berusaha. Lalu aku bisa pergi dan mengintip adik iparku yang cantik saat dia mandi. Dan kemudian dia tiba-tiba merasa seperti dia akan pingsan. Langit tahu bahwa dia ingin menghilang sebelum mengucapkan kalimat ini dengan lantang. Dalam keadaan gegar otaknya, Jun Mo Xie mungkin bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mengucapkan kata-kata ini dengan keras. Ya Tuhan, apa yang dia katakan? Dia ingin mengintip saat aku mandi? Seluruh tubuh Guan King Han menggigil karena marah saat dia menjadi pucat. Nona. Dia mengalami gegar otak, dan dia hanya berbicara omong kosong, kamu tidak memahami kata-katanya secara harfiah. Tuan muda telah banyak berubah akhir-akhir ini. Kekecil mulai tersipu saat dia tergagap ketika mencoba membela Jun Mo Xie di bawah tekanan situasi. Kemarahan Guan King Han meledak dan dia memarahi dengan nada dingin. Kekecil, kamu mencoba menyelamatkan monster ini bahkan sekarang? Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menendang kaki Jun Mo Xie. Lalu dia menendangnya lagi karena dia tidak melampiaskan amarahnya dengan benar. Jun Mo Xie benar-benar terkejut, yang tercermin dengan jelas di wajahnya, dan wajahnya tiba-tiba berubah beberapa kali dalam sekejap. Guan King Han masih terdiam, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Bahwa satu kalimat Jun Mo Xie telah membuatnya sangat malu.
Kemudian, dia mengangkat tangannya untuk memukul wajah Jun Mo Xie. Jun Mo Xie melangkah mundur dan berhasil menghindari serangannya. Suaranya menunjukkan keterkejutan yang jelas dan otentik. "Kakak ipar, apa yang kamu lakukan?" Dalam kondisi kesakitan ini, instingnya mendorongnya untuk merobeknya menjadi dua bagian. "Kamu tahu betul, kamu bajingan." Guan Qinghan bergemuruh saat dia terus menekan lebih keras. Jun Mo Xie dengan tenang terus menghindari serangannya. "Aku rasa aku tidak menyinggung kamu hari ini, jadi mengapa kamu melakukan ini? Kamu tidak menyinggung perasaanku?" Guan Qinghan terkejut dengan sikap tidak tahu malu dari saudara iparnya, dan bahkan lebih marah saat menyadari bahwa dia tidak dapat menghubunginya. Kemudian, tiba-tiba dia mengeluarkan pisau yang dia pegang di pinggangnya, dan melambai ke arah bahu Jun Mo Xie untuk menusuknya. Jun Mo Xie sangat terkejut, "Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu menyerangku dengan pisau?" Bingung, dia bergegas melarikan diri dari pedangnya. Tubuhnya telah mengalami ratusan memar, dan jelas kelelahan total. Selain itu, karena Suan Qi-nya juga benar-benar habis, semakin sulit baginya untuk menghindari serangan gencar Guan Qinghan karena dia tidak dapat melawan. Karena tidak ada pilihan lain, dia membuat keputusan cepat dan kemudian dengan cepat berbalik dan lari. Kekecil melompat untuk mencoba dan memblokir Guan Qinghan, tetapi jelas tidak berhasil. Tang Yuan juga bisa mendengar suara itu, dan mulai berteriak sambil berbaring di tempat tidurnya. "Pembunuh!" Pada titik ini, penjaga gerbang berlari. "Tuan, Nyonya, dua orang dewasa dari Provinsi Selatan telah datang untuk berkunjung." Guan Qinghan mengeluarkan suara "ah", sementara pisaunya jatuh ke tanah. Jun Mo Xie menekuk hidungnya dan bergumam, "Kenapa aku? Dan sekarang keluarganya telah tiba di depan pintuku?"